Halah, apa-apaan ini? Baru seri lawan Indonesia saja sudah bangga dan koar-koar rendahkan dan ejek skuad Indonesia di laga kandang. Laos beri pernyataan sombong usai seri lawan Indonesia di laga tandang ke Indonesia. Malah bandingkan mereka di atas Arab Saudi karena tidak bisa seri lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Belum tahu aja kalau kita pakai skuad senior di AFF ini. Selesai itu negara gajah kampungan. Apa sih sebenarnya mau Laos? Sampai panas-panasin Coach Justin. Penasaran? Begini penjelasan lanjutnya. Yes, mantap! Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia. Sultan Arab dan Presiden dari Arab Saudi langsung ajak kerja sama Indonesia dan langsung akan loloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. FIFA merestuinya. Tiba-tiba Erick Thohir dan Prabowo diundang ke kantor FIFA dan bicarakan hadiah super duper mantap ini untuk Indonesia yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Arab Saudi. Ini jadi harapanku. Tetapi di sisi lain begini kata FIFA soal Arab Saudi, negara Asia yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Kira-kira Erick Thohir dan Prabowo ada perbincangan apa ya dengan FIFA? Apakah FIFA bantu Indonesia? Penasaran? Mari kita telusuri lebih dalam. Simak terus beritanya. Wow! Bikin Indonesia bangga. Kevin Dix tampil memukau dan super duper fantastis. Bisa imbangi kualitas back kelas dunia di UECL tadi malam dan berhasil cetak gol. Sudah dikonfirmasi kabarnya tim besar Manchester United dengan kepelatihan Ruben Amorim tertarik untuk mendatangkan back dari Indonesia ini. Sudah dikontak dan Kevin Dix akan segera terbang ke Manchester United malam ini untuk tanda tangan kontrak buyout ke Manchester United. Ini jadi harapanku. Tetapi di sisi lain, begini reaksi para pelatih klub besar Eropa setelah melihat potensi yang sangat besar dari Kevin Dix tadi malam. Kira-kira klub Eropa mana yang akan menggaet dan mendatangkan Kevin Dix? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Kami bangga, fans Timnas Indonesia dibuat full senyum. Timnas Indonesia juara FIFA World Cup 2024 setelah bungkam Brasil di final tadi malam dengan skor 2-1. FIFA ikut bangga dengan negara Asia yang bisa bungkam negara-negara di Eropa, langsung beri hadiah mewah super duper fantastis. Uang tunai senilai 100 miliar dan hadiah untuk Timnas Indonesia langsung naik ke babak playoffs lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi harapanku ke FIFA. Tetapi di sisi lain Timnas Indonesia juara FIFA World Cup 2024 diberi hadiah elegan oleh FIFA. Kira-kira apa ya isi hadiah dari FIFA untuk Indonesia? Apakah tiket untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya hanya di sini. Dasar star syndrome. El Maruk bawa bola sendiri dan emosi mainnya. Egois. Marcelino Ferdinand dapat kritik berat dari Shin Tae-yong karena bermain egois dan emosional, padahal lawan tim rendah kroco seperti Laos kenapa harus dapat kartu merah. Ini penampilan terburuk dalam karir Marcelino. Ujar Shin Tae-yong langsung konfirmasi akan datangkan pemain tengah berkualitas grade A Eropa yang akan bermain lawan Vietnam nanti. Siapa sebenarnya sosok yang dimaksud Shin Tae-yong ini? Seberapa spesial dan istimewa apa dia? Penasaran? Pastikan simak terus beritanya. Kewalahan. Shin Tae-yong buka suara soal Indonesia yang turun sekali kualitas regenerasinya. Malah dipermainkan dan diremehkan oleh Vietnam.
Langsung datangkan pemain tandem lini tengah dan belakang grade A elite Eropa yang sudah bermain di Liga Inggris dan Eredivisie. Kira-kira siapa bantuan tandem lini tengah dan belakang yang akan didatangkan oleh Shin Tae-yong? Makin penasaran nih, berikut informasi lengkapnya. Akhirnya PSSI buka suara. Erick Thohir langsung konfirmasi akan datangkan Ian Maatsen pada awal Januari nanti, berbarengan dengan dinaturalisasinya oleh Romani di awal tahun 2025. Berkas-berkasnya sudah kami proses dan FIFA sudah mensetujuinya. Jadi Ian Maatsen dikonfirmasi akan dinaturalisasi bersama dengan oleh Romani awal bulan Januari tahun depan. Tunggu saja salaman saya dengan Ian Maatsen, ujar Erick Thohir. Ini jadi harapan saya. Tetapi di sisi lain, begini strategi Ketua Umum PSSI untuk Indonesia setelah diremehkan di kandang oleh Laos. Langsung datangkan bintang Eropa untuk timnas senior. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak terus sampai habis. Negara Upin Ipin gak diajak ya? Dasar kampungan Malaysia alay. Malah sindir timnas Indonesia yang ditahan imbang oleh Laos di kandang sendiri. Langsung ejek dan maki-maki skuad sampah Garuda tidak bisa terbang katanya. Minta dikasih paham sama skuad senior ini Malaysia. Masih kalah sama Kamboja aja udah koar-koar dasar kampungan. Bisanya maki-maki negara orang tapi negara sendiri belum pernah menang di AFF Cup ini, kocak. Ada apa sebenarnya Malaysia sampai ajak perang Indonesia? Ada masalah apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? FIFA sampai turun tangan dengar kasus ini. Pastikan kalian simak terus sampai habis. Shin Tae-yong sudah habis kesabaran. Kritik keras AFF turnamen sampah dan tidak berkualitas. Piala Mortal Kombat tidak peduli soal pemain. Sama aja dengan membunuh pemain. Nih towel. Kejuaraan sampah yang disukai towel. Mana towel kok diam saja tidak koar-koar. Indonesia dipermalukan negara gajah dengan turun memakai skuad full lokal yang katanya bisa guncang dunia. Udah dituruti kemauan towel. Lihat hasilnya apa. Akhirnya Shin Tae-yong protes ke FIFA untuk hal ini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan FIFA untuk turnamen ini? Mari kita simak terus beritanya sampai habis. Begini penjelasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Tahan imbang timnas Indonesia, Laos makin pede menjamu Filipina. Timnas Laos masih menjadi juru kunci grup B pada Piala AFF 2024. Skuad berjulukan tim saat itu mengemas 1 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Poin perdana didapatkan Laos seusai berhasil menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 3-3 pada laga kedua grup B Piala AFF 2024. Laga berlangsung di Stadion Manahan. Meski mendapatkan teror dari ribuan supporter tuan rumah, pasukan Laos tak gentar. Bahkan mereka sempat 2 kali unggul pada babak pertama. Anak asuh tim Chad juga membuat timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand diusir wasit setelah mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-69. Dia melakukan tackle keras kepada pemain Laos, Phatama Phomatep. Sebelumnya Lino menerima kartu kuning pada paruh pertama menit ke-40. Timnas Indonesia dan Laos diperkuat sejumlah talenta muda pada turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024 tersebut.
Timnas Indonesia berkekuatan 24 pemain yang mayoritas berusia di bawah 22 tahun. Kapten tim Asnawi Mangkualam dalam kurung 25 tahun jadi pemain tertua di skuad Timnas Indonesia. Sedangkan Arkan Kakak berstatus pemain termuda yang kini berumur 17 tahun. Sementara Laos membawa 26 pemain di Piala AFF 2024. Ada 15 pemain atau lebih dari separuhnya berusia di bawah 22 tahun. Sama seperti kakak pencetak gol pembuka Laos, Ho Sombon Panyafong, juga berusia 17 tahun. Masih banyak kesalahan di pertandingan melawan Indonesia. Tapi saya akan mengambil pelajaran dari laga ini dan memperbaikinya saat menjamu Filipina di match selanjutnya, kata Ho Sombon Panyafong. Yang pasti saya sangat senang telah mencetak gol pertama untuk tim nasional Laos di turnamen besar Piala AFF, ucap pemain Lao Army FC tersebut. Satu hal yang menarik dari duel timnas Indonesia versus Laos adalah pertemuan dua pelatih asal Korea Selatan, yakni Shin Tae-yong dan Ha Hyuk-jun. Arsitek berusia 54 tahun itu menjadi bagian dari Laos pada Agustus lalu. Soal pengalaman, Shin jelas jauh lebih unggul. Namun di tangan Ha Hyuk-jun, penampilan Laos mulai menunjukkan peningkatan. Semangat juang para pemain terlihat saat berhasil mencuri poin di Manahan. Ha Hyuk-jun pun memuji kinerja keras anak asuhnya yang mau berjuang habis-habisan meski tak diunggulkan pada laga kontra Timnas Indonesia. Kami bermain sangat baik melawan Indonesia. Para pemain tampil berani dan menciptakan peluang untuk menembak banyak gol. Turnamen ini yang pertama bagi saya, ujar Ha Hyuk-jun. Timnas Indonesia juga bermain sangat baik dan para pemain Laos berjuang keras. Pastinya kami akan memperbaiki beberapa kesalahan pada laga sebelumnya, lanjutnya. Arab Saudi jadi tuan rumah, tim ASEAN punya peluang lebih besar ikut Piala Dunia 2034. Arab Saudi telah dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, memberikan peluang lebih besar bagi tim-tim di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia untuk berlaga di turnamen sepak bola paling bergengsi sejagat tersebut. Pada Rabu lalu, Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC secara resmi mengonfirmasi bahwa Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Presiden AFC Sheikh Salman memberikan pernyataan. Pencapaian bersejarah ini menandai babak baru bagi sepak bola Asia. Dengan Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada 2034, kami yakin Asia akan terus memainkan peran utama di panggung internasional. Keputusan ini memberikan peluang besar bagi tim-tim Asia, termasuk dari kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Dalam sistem baru, AFC memiliki 8 tiket langsung ke putaran final Piala Dunia, ditambah 1 tiket untuk babak play-off. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi otomatis lolos ke putaran final dan hanya perlu mengikuti putaran kedua kualifikasi untuk menentukan tiket ke Piala Asia. Jika Arab Saudi lolos ke putaran ketiga kualifikasi, mereka tidak akan bermain lagi dan tiket mereka akan diberikan kepada tim Asia lainnya. Selain itu, absennya Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi berarti satu pesaing kuat berkurang bagi tim-tim Asia lainnya. Reaksi netizen usai Kevin Dix cetak gol lagi di UEFA Conference League. Timnas Indonesia punya eksekutor penalti hebat. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol untuk klubnya Copenhagen saat tampil di UEFA Conference League. Kevin Dix mencetak gol dari titik putih untuk membawa timnya menang 2-0 atas klub Skotlandia Hearts.
Copenhagen membuka keunggulan lewat gol Amin Siakha pada menit ke-48 dan kemudian menggandakannya lewat gol penalti Kevin Dix pada menit ke-78. Gol penalti yang dicetak Kevin Dix merupakan yang kelima dibuatnya selama kampanye di UEFA Conference League 2024/2025 sejak fase kualifikasi. Menariknya, kelima gol tersebut memang lahir dari titik putih yang membuktikan kualitas Kevin Dix sebagai eksekutor andal di kotak penalti. Bikin bangga, Timnas Indonesia juara FIFA World Cup 2024 setelah bungkam Brasil di final. Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA World Cup 2024 kategori konsol. Indonesia yang diwakili Elga Cahyaputra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudia keluar sebagai kampiun setelah mengalahkan Brasil. Laga final FIFA World Cup 2024 berlangsung di Saf Arena, Riyadh, Arab Saudi, Kamis (12 Desember 2024). Timnas Voetbal Indonesia tampil gemilang pada pertandingan pertama final kontra Brasil. Mencatatkan 57% penguasaan bola, melepaskan 11 tembakan yang 7 diantaranya mengarah ke gawang Elga Cahyaputra DKK. Berhasil membungkam Timnas Voetbal Brasil dengan skor 2-1 pada laga pertama. Pada pertandingan kedua final FIFA World Cup 2024, Timnas Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Brasil. Timnas Voetbal Indonesia mencatatkan 39% penguasaan bola berbanding 61% milik Brasil. Meski begitu, Timnas Indonesia lagi-lagi berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Brasil. Dua kemenangan itu pun membuat Indonesia berhak atas titel juara FIFA World Cup 2024. Timnas Voetbal Indonesia bermain moncer sejak fase grup FIFA World Cup 2024. Dari 8 pertandingan yang dijalani di grup A, Indonesia sukses mendulang 19 poin hasil dari 6 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia lolos ke fase knockout dengan status runner-up grup A. Pada 8 besar, Indonesia bersua peringkat ketiga grup B, Maroko. Elga Cahyaputra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudia berhasil mendepak Timnas Maroko dengan memetik 2 kemenangan dan sekali kalah. Selepas itu, Timnas Voetbal Indonesia bentrok dengan Turki. Indonesia pun mendapat perlawanan sengit dari Turki. Setelah berjuang keras, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Turki dalam 2 laga, yakni 5-4 dan 5-1. Hingga akhirnya tim merah putih menjadi kampiun berkat kemenangan atas Brasil di final. Shin Tae-yong kritik Marcelino Ferdinand yang kena kartu merah saat Timnas Indonesia diimbangi Laos. Ini penampilan terburuknya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut Marcelino Ferdinand menyuguhkan penampilan terburuknya saat pertandingan melawan Laos di partai kedua grup B dalam lanjutan kompetisi Piala AFF 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12 Desember 2024) malam waktu Indonesia Barat itu, Marcelino Ferdinand harus mengakhiri penampilannya bersama Timnas Indonesia lebih cepat karena mendapatkan kartu merah. Pada babak pertama, pemain berusia 20 tahun itu sudah menerima kartu kuning pertama pada menit ke-40. Pemain Oxford United itu harus keluar lapangan lebih cepat karena melakukan pelanggaran fatal terhadap pemain lawan pada menit ke-69. Akibatnya, skuad merah putih berjuang dengan 10 pemain. Akhirnya, Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Laos karena laga berakhir seri 3-3. Marcelino Ferdinand memang menjadi salah satu pemain yang mendapatkan teguran keras dari Shin Tae-yong.
Pada babak pertama, pelatih asal Korea Selatan itu sempat memperlihatkan gestur kemarahan. Shin Tae-yong pun angkat bicara soal penampilan anak asuhnya tersebut. Menurut ex-pelatih timnas Korea Selatan itu, hari ini Marcelino Ferdinand memperlihatkan performa terburuknya selama berada di bawah asuhannya. Soal performa Marcelino Ferdinand, ini adalah performa terburuknya yang pernah saya saksikan, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan Kamis 12 Desember 20.240 malam waktu Indonesia Barat. Menurut Shin Tae-yong, hasil imbang ini tak bisa dilepaskan dari kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan skuad Garuda. Terutama, ia menyoroti seringnya kesalahan operan yang dilakukan pemain. Kedua tim Indonesia maupun Laos sama-sama bekerja maksimal. Tetapi dengan kesalahan kami dalam melakukan kesalahan umpan, itulah yang menyebabkan kemasukan gol semuanya. Kesalahan passing inilah yang membuat pertandingan ini berakhir dengan hasil seri, ujar STY. Shin Tae-yong minta bantuan wartawan agar Ivar Jenner gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Situasi ini sedikit banyak akan membuat pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pusing 7 keliling. Sebab Marcelino Ferdinand menjadi ruh permainan skuad Garuda. Ia sengaja dipanggil dan meninggalkan klubnya Oxford United demi bisa memperkuat timnas Indonesia dan berkiprah positif di Piala AFF 2024. Nama Ivar Jenner pun muncul sebagai pemain yang layak segera bergabung. Gelandang yang bermain di Utrecht II bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini tengah tim berlogo Garuda. Ia sudah menjadi anggota timnas Indonesia senior. Kami ingin panggil Ivar Jenner dan masih terus diusahakan PSSI, ungkap Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers pasca laga timnas Indonesia versus Laos. Akan tetapi usaha PSSI tidak akan mudah. Jenner punya agenda dengan Utrecht II hingga 21 Desember 2024. Setelah itu ada jeda musim dingin. Turnamen Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender FIFA memang membuat klub punya hak untuk menentukan pemain bisa pergi atau bertahan di klub. Kami juga ingin minta bantuan dari teman-teman wartawan membuat tulisan agar Jenner bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dari klubnya sendiri belum bisa melepas, jelas pelatih asal Korea Selatan itu. Kata Ketum PSSI Erick Thohir usai timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa hasil imbang yang didapatkan timnas Indonesia saat menghadapi Laos di ASEAN Cup 2024 tidak sesuai dengan harapannya. Sejak awal pertandingan, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bahkan dibuat keteteran menghadapi Laos. Dalam 20 menit pertama, 2 kali Indonesia dipaksa menyamakan kedudukan setelah sempat tertinggal 0 hingga 1 dan 1 hingga 2. Timnas Indonesia sempat berbalik unggul-unggul pada menit ke-72 melalui gol yang dicetak Ferrari. Namun Laos segera menyamakan kedudukan lagi menjadi 3 hingga 3 pada menit ke-76 lewat gol yang dicetak Peter Panthavong. Situasi ini membuat banyak pihak menyayangkan timnas Indonesia yang gagal meraih kemenangan. Tak sedikit orang yang mengatakan seharusnya tim merah putih bisa mendapatkan hasil lebih baik. Pasalnya meski bermain dengan 10 orang setelah kehilangan Marcelino Ferdinand pada menit ke-69, timnas Indonesia masih bisa tampil menekan pertahanan Laos dan menciptakan beberapa peluang. 2 kali tertinggal, 2 kali bangkit, bermain dengan 10 pemain dan tetap fight hingga peluit akhir meski seharusnya kita bisa meraih hasil lebih baik, ujar Erick Thohir. Melihat hasil ini, mantan pemilik Inter Milan itu tentu tak bisa menutup mata. Dia mengakui bahwa skor imbang yang didapatkan tim merah putih ini bukan hasil yang diinginkan.
Harapannya tim asuhan Shin Tae-yong tetap bersemangat untuk menghadapi laga selanjutnya. Bukan hasil yang kita inginkan, tetapi kita harus dukung timnas Indonesia yang sudah berjuang sepenuh hati, kata Erick Thohir. Media Malaysia sindir timnas Indonesia yang ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024 rendahkan skuad Garuda. Malaysia One Football mai menyindir timnas Indonesia yang di luar dugaan ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024. Membalas komentar unggahan @teasanfootball yang membagikan hasil akhir timnas Indonesia versus Laos, One Football mai meninggalkan emoji tertawa sambil menangis dan emoji jari menunjuk. Mereka seakan ingin menegaskan timnas Malaysia lebih kuat ketimbang timnas Indonesia. Sekadar diketahui, medio November 2024 skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia bertemu Laos dalam laga uji coba. Hasilnya timnas Malaysia racikan Paul Marty Vicente menang 3-1 atas Laos. Namun dengan catatan timnas Malaysia saat itu turun dengan skuad terbaiknya seperti Arif Aiman, Dion Cho Ols dan kawan-kawan. Sementara timnas Indonesia tidak turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya membawa mayoritas para pemain berusia di bawah 22 tahun. Minim pengalaman bermain di level internasional membuat Kadek Arol dan kawan-kawan kerap bingung dalam kondisi tertekan. Hal itu terlihat jelas dalam 3 gol yang dibuat Laos semalam. Shin Tae-yong kritik keras AFF soal jadwal padat ASEAN Cup 2024 ini sama dengan membunuh pemain. Timnas Indonesia hanya memiliki jeda antar pertandingan selama 3 hari di fase grup. Skuad Garuda baru memiliki jeda sepekan usai menyelesaikan laga ketiga melawan Vietnam pada 15 Desember 2024. Usai menghadapi Vietnam, timnas Indonesia baru menantang Filipina 6 hari kemudian pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menyatakan bahwa jadwal seperti ini bisa saja membunuh pemain. Piala AFF jadwalnya sangat ketat, ujar Shin Tae-yong usai laga timnas Indonesia versus Laos. Jeda antara pertandingannya cuma 3 hari. Ini sama dengan membunuh pemain, lanjutnya. Shin Tae-yong juga menyebut bahwa jeda antar pertandingan harus ditambah 1 hari lagi. Pasalnya, setiap tim butuh waktu hampir sehari hanya untuk melakukan perjalanan ke lokasi pertandingan. Untuk laga timnas Indonesia versus Laos di Stadion Manahan, Shin Tae-yong menghabiskan 16 jam perjalanan dari Myanmar sampai ke Solo. Tim juga disibukkan dengan transit sejenak ke Kuala Lumpur dan Jakarta sebelum sampai ke Solo usai dari Myanmar. Setidaknya harus 4 hari jedanya, ujar Shin Tae-yong. 1 hari habis untuk perjalanan. Nyatanya usai melawan Myanmar, kami harus transit ke Kuala Lumpur, Jakarta, sampai Solo selama 16 jam dalam perjalanan, lanjutnya. Jadi, mohon kepada AFF juga harus memikirkan cederanya pemain. Juga harus memikirkan bagaimana agar pemain bisa memberikan performa terbaik kepada fans yang menyaksikan turnamen Piala AFF ini, tutupnya.